Saya nggak expected kemarin harga segitu dapat segini teman-teman, dapat barang yang bagus macam kayak gini, luar biasa ini fungsionalnya. Jadi nggak ada alasan teman-teman untuk nggak beli alat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk mereview sebuah alat yang mungkin sudah sering kali malang melintang di marketplace atau di media sosial kalian. Nah, ini alat ini adalah sebentar, namanya apa ya? LCD water temperature dan voltmeter. Nah, sebetulnya pada mobil saya sudah ada voltmeternya, tapi ini saya tertarik dan mau mengajak teman-teman untuk membahas alat ini karena apa? Ini harganya cuma 70.000, tapi displaynya itu cukup lumayan bagus karena di sana ada tampilan secara LCD dan itu udah berwarna ya. Itu ada temperatur untuk radiator, kemudian voltmeter untuk besaran aki, kapasitas volt aki yang ada di mobil kita. Nah, dari paketnya kalau saya lihat di online itu kelihatannya gede ya, layarnya gede, tapi setelah sampai barangnya ini ada dosnya aja segini teman-teman. Saya pakai gunting ukuran tanggung, ini segini, oke ya, dan tingginya segini. Jadi ini perbandingan kayak jempol orang dewasa, nggak gede-gede amat. Nah, ini langsung aja kita unboxing. Ini rencananya akan saya buat 2 video karena kalau belajar dari kemarin pasang lampu tembak itu videonya terlalu panjang, itu kasihan yang nonton. Maka ini nanti saya akan buat video, dan video kali ini video review dulu, atau kita melihat produknya secara langsung, kita unboxing istilahnya, atau kita bongkar. Nah, kita akan mendapatkan dos seperti ini. Ini namanya LCD. Wah, ketutupan stiker ya. Tapi ini istilahnya LCD temperatur, water temperatur sama voltmeter. Nah, ini kapasitas untuk dayanya itu bisa dipakai di mobil kecil bahkan mobil gede teman-teman. Mengingat ini 10 volt sampai 33 volt. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah berkaitan dengan jarum atau pandom temperatur sama voltmeter, tapi kebanyakan kalau di mobil-mobil itu voltmeter jarang disematkan ya, apalagi di mobil Kijang nggak ada. Nah, ini barang ini sangat recommended karena ini bisa dipakai di hampir seluruh kendaraan yang mempunyai basic kelistrikan. Mau dipakai di doser, dipakai di bego, maksudnya alat-alat yang bukan mobil pun sebetulnya bisa, karena ini pakai DC 10 sampai 33 volt. Motor juga bisa. Oke ya. Jadi ini alat yang sangat worth it sekali, apalagi speedometer kayak Kijang itu kan rawan sekali rusak. Dan temperaturnya itu nggak mau jalan. Nah, salah satu solusi daripada kita beli speedo baru atau servis speedonya yang terkenal harga speedometer itu mahal, alat ini salah satu yang bisa menjadi solusi Anda. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita buka. Kelengkapannya apa aja? Nah, kalau lihat dari dosnya ini kelihatan niat ya. Bayangkan harga 70.000 itu udah sangat-sangat murah teman-teman. Sekarang rokok Marlboro aja sudah hampir 40.000 harganya. Ini mungkin 2 bungkus rokok. Dan kita di sini langsung mendapat apa ini? Nah, dari yang paling sederhana dulu, double tip ya untuk tempelan layarnya. Kemudian di sini ada kabel, wah, yang cukup panjang, sama layarnya ini sudah terkoneksi jadi satu. Nah, ini dia layarnya. Ternyata nggak gede-gede amat. Tidak gede-gede amat. Nah, ini dia teman-teman, ada tulisannya LCD water temperature and voltmeter. Ini ada pelindungnya, plastik pelindung, jadi kelihatan kayak bercak-bercak, tapi ini kalau dikletek kemungkinan bagus. Nah, di sini ukurannya sebetulnya nggak terlalu besar, memang jadi ada plus minusnya. Kalau nggak terlalu besar kan nggak makan tempat, dan juga tampilan belakangnya macam kayak TV LCD zaman sekarang, jadi ini agak cembung. Tapi kalau dilihat dari finishingnya, pabrikannya agak lumayan ya, rapet, maksudnya nggak asal jadi. Tapi kalau plastiknya ya plastik ember biasa. Bayangkan harga 70.000 kok mau yang bagus-bagus.
Di sini ada lubang untuk buzzernya atau speakernya, karena di sini kalau nanti temperaturnya itu melebihi dari temperatur atau hampir mendidih, melebihi dari ambang batas termostat 80 derajat, itu pasti akan bunyi. Kalau bukan water temperaturnya ya voltmeternya. Dilalah misalkan pengisian sampean itu jebol dan overcharger yang beresiko aki mendidih. Nah, dengan adanya alat ini nanti buzzernya bunyi titit. Ada suara buzzernya. Nah, ini cukup menarik sekali. Nah, nanti saya akan praktekkan dan memperlihatkan contoh kalau buzzer atau speakernya berbunyi sebagai tanda peringatan. Caranya apa? Pakai korek teman-teman. Ini dipanasi pakai korek. Nah, oke ya, udah mulai gelap, tak hidupin senter dulu. Oke, senternya udah nyala agar lebih detail lagi. Oh, di bawahnya masih dapat ini teman-teman. Ada 2 baut. Yang ini buat pengancing opsional, tapi sayangnya nggak dibungkus ya. Apa mungkin kemarin di dalam plastik sini, saya juga nggak tahu. Ini ada semacam kayak kartu garansi tapi bahasa Cina. Ya kepake nggak kepake, saya rasa nggak kepake. Karena ini barang 70.000, kalaupun mati ya mau ngurus garansinya juga males. Wong ini produk di Indonesia ada perwakilannya apa enggak kita nggak tahu. Harga 70.000 kita anggap aja gambling. Lah ini tulisannya pakai tulisan bahasa Cina, bahasa Mandarin mana saya tahu. Tapi di sini kita bisa lihat bareng. Contoh displaynya kurang lebihnya seperti ini. Panjangnya, panjang dimensi barangnya 98 mm atau sekitar 10 cm. Tingginya itu 6,4 atau 6,5 cm. Ini ya. Ini sama ini. Kemudian ada sudut sampingnya itu 3,3 cm. Nah, ini untuk panduan pemasangannya. Di sini ada berapa kabel nanti kita bisa lihat. Nah, ini ada untuk masuk ke akinya, kabel warna apa, masuk ke temperaturnya warna apa. Kalau tulisannya saya nggak mudeng, ini jelas nggak mudeng karena tulisan Mandarin. Wah, ini berarti temperatur maksimalnya sampai hampir 200. Ah, beneran apa enggak ini? Saya juga nggak paham ini. Nah, di sini ternyata kita bisa menggunakan ini. Kalau voltmeternya udah ada, ini ada yang versi untuk yang pengatur temperatur oli teman-teman. Yang ini kan jelas water temperatur, bukan oil temperatur. Ini kan water temperatur. Sepertinya memang di marketplace ada yang LCD oil temperatur. Jadi untuk mengetahui temperatur oli dan voltmeter. Nah, karena pada bagian mobil itu kan kadang kita tidak terlalu penting ya untuk temperatur oli. Cuma kalau mau ditambahkan juga lebih bagus. Nah, besok ini saya akan coba, misalkan ada yang oli, kita beli aja ya, karena harganya sangat murah. Kalau di sini kita lihat ada gambar teko oli. Jadi ini, oh, berarti ada yang versi teko oli, ada yang versi temperatur. Nih, yang kedua kan temperatur. Ada yang versi aki. Ini karena saya belum ada listrik, listrik buat ini kebetulan mati listrik, belum saya bisa ngetes. Saya nggak tahu ini bahasa apa, nanti bisa dilihat pakai alat Google Lens itu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ini. Oh, dibaliknya kita udah bisa ini meraba-raba karena ada yang bahasa Inggris. Display area. Ini ukurannya tadi ya. Oh, ini ada 2 versi. Ini versi ini. Bentar kalau kurang fokus. Nah, ini versi atas itu versi oli. Nah, ini makanya ada pressure peak low. Nah, ini untuk sensor yang oli bentuknya agak lebih pendek kayak gini. Ini bentuknya beda. Jadi memang peruntukannya beda. Ada yang oli, ada yang radiator. Nah, kita kan yang beli yang ini. Nah, besok kita penasaran beli yang ini aja. Tapi nanti voltmeternya jadi double ya. Kurang bagus juga ya. Tapi memang yang lumrah dipakai itu kita lebih penting memang suhu radiator teman-teman, karena nanti takutnya kita radiatornya itu overheat ya. Kalau oli itu kan sebetulnya sudah ada indikator lampunya di sepedo itu. Jadi nggak masalah. Kita pakai ini aja, nggak usah pakai ini. Wong nanti nggak dual, kalau mau beli dua-duanya nggak, voltmeternya malah ada 2. Nanti mobilnya kelihatan lucu malahan. Terlalu banyak layar kayaknya, kok mobilnya seolah-olah dipaksa kayak mobil muda. Jadi ntar kalau ada orang malah yang pinjam mobil kita malah geleng-geleng kayak mobil, kayak pesawat, kebanyakan layar. Oke, menurut saya ini nggak perlu panjang-panjang. Kita simpan aja. Nah, sekarang kita akan kita akan pasang pasang adaptor. Kita nyalakan layarnya ini teman-teman, biar teman-teman bisa melihat secara visual tampilannya seperti apa. Kita masukkan dulu biar tidak hilang. Dan nanti kalau dipasang dipijang bagaimana. Oke, yang jelas ini akan saya tampilkan di 2 video yang berbeda ya.
Kita lihat fisiknya aja dulu, kabelnya ada berapa yang keluar. Nah, ini kabelnya di sini ada yang warna merah, ada yang hitam teman-teman. Jadi secara garis besar paling gampangnya aja, ini yang merah tentunya untuk daya atau untuk setrumnya biar alatnya bisa hidup. Nah, ini merah semua. Oh, ada yang merah strip hitam, berarti mungkin ini yang merah polos ini plus, yang merah hitam ini main. Tapi harusnya lebih bagusnya kalau merah dan hitam ya teman-teman, biar tidak meleroni atau tidak menimbulkan kesalahan pemasangan. Karena kalau merah segini itu kan jarang orang yang lihat kayak gini. Pol mentok kalau kebalik juga memang nggak hidup, tapi cuma kan kalau memang dari produk pabrikan harusnya itu kan lebih enak kalau merah hitam, biar langsung kontras perbedaannya. Nah, ini kalau pemasangan di mobil biar layarnya nggak hidup terus, ini berarti dimasukkan kontak ACC atau kontak on plusnya ya, plus kontak ACC atau plus kontak on, bisa ikut kita ambilkan dari soket di bawah itu, cari yang kontak plus atau kontak on. Kemudian kalau yang ini, yang satunya kan sudah pasti dia main, bisa dapat masa body atau ground. Oke ya teman-teman. Nah, tinggal kita ini sudah disediakan kabel panjang untuk keluar. Nah, ini disertakan soket karena biar dia bisa keluar dari bodi mobil. Kalau ini nggak disoket, nah tentunya kita mau masukin ke depan kabelnya ini susah karena ini kan belum tentu bisa keluar dari lubang-lubang di dalam kabin ya. Maka ini disediakan soket. Jadi kalau kita nanti mau ngulur kabelnya ke depan mesin itu udah dilepas aja enak. Dan ini bolak-balik teman-teman, karena dia kan arusnya bukan main plus tapi kebalikan, hanya untuk sebagai switch sensor. Nah, dilepas macam kayak gini sudah ada isolatornya kayak gini, jadi enak. Ini kabelnya sama-sama hitam. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah ini masangnya di mana? Nah, tentunya ini akan jadi PR dan mungkin kita akan riset bareng karena saya bertanya-tanya. Agak sayang kalau kita itu melubangi selang radiator. Tapi saya kepikiran kalau kita masangnya ini dijadikan satu sama switch temperatur yang udah bawaan mobil. Yang jadi masalah, switchnya itu kabelnya cuma satu, kalau orinya kijang, sedangkan ini dua. Maka saya kemarin beberapa waktu lalu sudah praktek di mobil punya temen yang sudah saya pasang lebih dulu alat ini. Dia kagak mau kalau kabel ini diikutkan oleh jalur switch sender yang asli bawaan kijang yang udah ketanam, karena perbedaan kabel di kijang itu kabel satu, di ini kabel dua. Nah, mau tidak mau kita harus beli adaptor lagi teman-teman. Adaptor bentuknya macam kayak ini, agar selang kita bisa kita potong, terus kemudian bisa kita instalasi ini. Kalau mau nggak begitu akurat, bisa disematkan aja di blok mesin, tapi nggak kena airnya langsung. Menurut saya kurang akurat. Terus kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau kita potong selang radiator bahaya atau enggak? Sebetulnya enggak bahaya teman-teman selama instalasinya rapet dan pada bagian selang kita itu belum kropos. Nah, jadi itu opsional bagi teman-teman yang pengen menyematkan alat ini tapi takut untuk motong. Ya saya rasa akan menjadi dilema kalau beli alat ini tapi nggak mau motong selang radiator. Yang kedua, masalah aman tidaknya, saya jamin aman. Dari beberapa mobil yang sudah saya instalasi sampai sekarang belum ada istilah bocor, pecah atau gimana, selama dengan catatan instalasinya betul. Kita pakai sealer, kemudian kita pakai solasi yang kayak solasi peralon itu, kemudian pemotongannya juga simetris dan pemilihan tempatnya juga pas. Saya rasa itu aman-aman saja. Nah, oke, nggak perlu berpanjang lebar, kita akan coba pakai aki ya, lihat tampilannya. Jujur saya agak kurang serk sama tulisannya ini, gede sekali, apalagi warnanya putih lagi. Nanti mungkin akan saya hilangkan ini, saya pakai stiker atau apa yang jelas biar hitam semuanya aja, gitu ya teman-teman. Terus nanti pemasangannya gimana, saya akan buatkan di video selanjutnya. Lanjut teman-teman, kita akan melakukan testing. Di sini saya sudah menyiapkan adaptor ya, adaptor 12 volt. Nah, ini nanti kita akan coba untuk melihat display tampilannya ketika ini dimasukkan strom. Ingat, untuk yang merah polos harusnya ini plus dan yang merah strip hitam harusnya min. Kita sambung dulu. Usahakan connect dengan kuat ya. Ini kan analoginya sebelum dipasang di mobil kita tes dulu. Ini kita lihat di sini sudah ada display voltmeter. Nanti kita lihat dicocokkan dengan di sini apakah dia identik atau enggak. Ini saya hidupkan. Oh, ini voltmeternya juga berbunyi ketika dia drop di bawah voltase standar 12 dia hidup. Nah, untuk identiknya saya nggak tahu. Ini kalau di alat ini 7,4, di sini sudah 9,5. Coba kita naikkan. Kalau kita sudah, dia range-nya di 11. Kalau sudah voltasenya besar, ketika ini sudah kemasukan volt di atas 10 volt. Tadi kan kebutuhannya kalau di dus dia bisa bekerja normal ketika voltasenya dari 10 volt sampai 33. Mungkin tadi pas posisi dia bunyi itu karena voltasenya belum bisa membuat dia bekerja dengan normal. Nah, sekarang di sini 11,3, di sini juga 11,3. Coba ini kita akan naikkan 12,8. Artinya apa? Berarti alat ini untuk voltasenya, identifikasinya bisa dipertanggungjawabkan karena dari dua alat ini dia sama besaran voltasenya. Jadi bisa menjadi voltmeter yang identik ya, karena dicoba dengan kedua alat dia sama. Tuh 15,7 sama.
Nah, dia akan hidup ketika voltasenya atau buzzernya ini kan voltasenya melebihi dari 17. Coba kita turunkan. Nah, dia di 16. Oh, kalau sudah 16 dia akan hidup, menandakan kalau mobil kita misalkan alternatornya jebol, dia ada suara buzzernya. Nah, ini cukup menarik sekali teman-teman, karena dengan begitu kita bisa tahu mobil kita itu posisi voltasenya ada berapa. Coba kita naikkan lagi. Tentunya ini pasti akan oh, kalau ini dia mungkin tidak hidup karena pada volt yang besar dia mati lagi, karena ini untuk truk. Kalau truk kan dia lekas bunyinya di voltase 20 menandakan itu drop. Kalau truk kan double aki 24 volt. Kita naikkan sampai angka 2 mendekati 21. Oh, jadi gini teman-teman, kalau untuk mobil kecil dia batas minimalnya itu 11 volt, batas maksimalnya 16 volt. Kalau untuk ini dipakai di truk besar, dia batas minimalnya, bentar kita turunkan, oh 21 volt itu batas minimalnya, menandakan kalau akinya drop di bawah 21 volt. Kalau sudah di ambang ini dia artinya kadarnya akinya sedikit drop tapi masih dalam batas wajar. Nah, ini batas maksimalnya kalau aki double untuk truk. Coba kita lihat. Nah, ini masalahnya volt adapter saya yang mentok di 24 aja teman-teman, jadi dia nggak bisa ketahuan berapa volt untuk yang maksimal 24 nya. Mungkin sekitar 26 volt dia akan hidup lagi buzzernya di alat ini. Nah, terlepas dari berapapun angka maksimalnya yang kita nggak bisa karena terbatas pada alat saya, berarti alat ini cukup safety juga teman-teman. Bayangkan dengan uang 70.000 kita udah mendapat alat secanggih ini. Tampilannya bagus, kemudian juga kelihatan besar, displaynya jelas. Ini siang malam dia bakalan kelihatan. Kemudian yang tentunya dia udah digital dan fungsional, tentunya fungsional, dan ini sangat bagus sekali kalau kita sematkan di mobil kita. Kita bisa tahu kalau aki kita drop, misalkan sebelum di starter, wah akinya drop, mobilnya udah bunyi ketip-ketip. Ini logo akinya juga udah ketip-ketip. Kalau kita perjalanan dilalah alternator pengisian kita kok ketotnya, apabila mobil teman-teman masih pakai ketot kok overcharger melebihi 16 volt, dia juga akan bunyi buzzer speakernya. Jadi mobil sopir itu bisa tahu kalau mobilnya ada yang tidak beres. Nah, kita anggap ini, coba kita kasih masukan 12,7 atau sekitar ya segini aja, analoginya dinamonya ngisi. Sekarang kita akan tes yang satunya untuk yang water temperatur. Nah, dia kan masih suhu ruangan ini, jadi ini suhunya 26 derajat Celcius. Kita akan coba panaskan menggunakan korek. Nanti sampai panas berapa dia, apakah buzzernya akan hidup atau enggak. Kita hidupkan korek. Wah, itu angkanya naik, berarti alat ini berfungsi sebagaimana mestinya. Dia peka sekali terhadap panas. Nah, ini mungkin karena baru perjalanan dia naik terus. Saya stop dulu, koreknya tidak melonyoh nanti karena panasnya dia baru menjalar. Masih naik 76, kita panaskan lagi 76, 77. Kalau mobil itu kan di apa, termostatnya di 80 udah buka. Ini buzzernya belum bunyi. Oh, di temperatur menempel 100 dia buzzernya bunyi. Canggih sekali alat ini teman-teman, jadi sangat fungsional sekali menurut saya, dan patut Anda beli alat ini karena dengan harga segitu menurut saya nggak ada alasan untuk nggak beli. Alat ini menarik, dari tampilan juga bagus, kemudian dari fungsional juga sangat bagus. Nah, ini kita tunggu sampai suhunya turun karena di logam besi kan panasnya pasti hilangnya lama. Dia di 95, berarti dia buzzernya mendekati mendidih dia baru bunyi. Coba kita lihat 95 dia bunyi kayaknya. Naik lagi. Nah, bener kan di 95. Coba kita diamkan. Nanti kalau dia 95 apakah masih bunyi? Ini untuk tampilan lebih dekatnya teman-teman. Bagus ya tampilannya, angkanya jelas. Apalagi ini kalau saya gelapkan ruangannya. Coba kalau di mobil misalkan pas posisi gelap, oh kayak gitu, bagus banget teman-teman, yakin. Saya nggak expected kemarin harga segitu dapat segini teman-teman, dapat barang yang bagus macam kayak gini. Luar biasa ini fungsionalnya, jadi nggak ada alasan teman-teman untuk nggak beli alat ini. Bisa cari di toko online manapun. Yang jelas pemasangannya mudah, kita tinggal masukkan 2 kabel ini aja. Yang agak repot masang sendernya ini. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan ngajak teman-teman untuk pemasangan ini. Jadi ini di video ini bahas alat ini kita ada 2 video, satu review baru ini, review dulu, unboxing. Kemudian besok saya akan sambung lagi dengan pemasangan instalasinya ini di mobil. Baik itu di interior, ini layarnya mau dipasang di mana, kemudian sama pemasangan ininya, sender water pumpnya, water sensornya. Terus ini yang harus saya beli lagi berarti adalah adaptor ini yang masuk ke selang, karena di sini saya tetap nggak bisa masang kalau diikutkan sender yang originalnya Kijang, karena kabelnya berbeda dan ini tidak bisa kalau hanya satu kabel. Ini akan saya lepas, tetap nggak bisa teman-teman, nanti angkanya itu hilang. Nah, ini teman-teman, angkanya 0 kalau sekunya ini saya lepas. Jadi ini nggak bisa bekerja kalau tanpa ini dipakai satu kabel aja nggak bisa. Ini saya lepas 0 dan LL nanti tulisannya. Jadi mau nggak mau untuk sender ini, sender sensor ini harus kita buatkan rumahan baru, nggak bisa kalau kita ikutkan di sender yang bawaan Kijang.
Jadi mungkin itu saja teman-teman, sedikit review alat yang sangat recommended dan murah serta fungsional ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan menjadi manfaat bagi teman-teman semua, apalagi speedonya yang mungkin rusak. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, saran, kritik akan saya terima. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.